Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Rizky, NIM F1B019053 dari kelompok 18. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan untuk memenuhi tugas respon ACC. Tugas respon AC cobaan 4 praktikum dasar elektronika. Yang pertama di sini ada percobaan 4 bipolar junction transistor. Yang pertama ada bagian tujuan. Di tujuan kita mengetahui perilaku transistor bila digunakan sebagai sakral. Kedua, mengetahui cara mengatur titik operasi. Ketiga, mengetahui perilaku sirkuit emitor umum tanpa umpan balik. Keempat, mengetahui perilaku sirkuit emitor dengan umpan balik dengan tegangan negatif. Kemudian di sini ada alat dan bahan. Di alat dan bahan pertama ada komputer, unit train kedua unit train interface, unit train experimenter, unit train extended supply, unit train power supply, unit train basic transistor card, unit train set cables, dan unit train connection plugs dan multimeter. Yang pertama ada dasar teori. Di dasar teori ini menjelaskan pertama tentang struktur transistor. Di struktur transistor ini ada BJT, yaitu bipolar junction transistor, yang tersusun atas 3 material, yaitu semikonduktor terdoping yang dipisahkan oleh 2 sambungan PN, dan ketiga semikonduktor yang dikenal sebagai dengan BJT sebagai emitter, base, dan kolektor. Daerah base merupakan semikonduktor yang sedikit didoping dan sangat tipis bila dibandingkan dengan emitter dan maupun kolektor, karena struktur fisiknya seperti itu. Terdapat 2 jenis BJT. Yang pertama terdiri atas 2 daerah N yang dipisahkan oleh daerah P atau NPM, dan tipe lainnya yang terdiri dari P dan yang dipisahkan oleh daerah N atau PNP. Nah, di sini ada transistor secara umum yaitu NPM dan PNP. Di transistor NPM ini di NPM ini pada transistor PNP arus listrik yang mengalir dari emitor menuju kolektor pada basisnya diberi arus negatif. Oleh karena itu pada transistor PNP ditandai dengan tanda panah masuk ke dalam pada kaki emiternya. Kemudian ini ada penjelasan mengenai transistor PNP dan prinsip kerja transistor. Di sini dijelaskan dari gambar 2 ini, yaitu forward reverse bias pada BJT menunjukkan rangkaian kedua dari jenis transistor NPN dan PNP dalam mode operasi aktif sebagai transistor amplifier. Kemudian ada karakteristik DC dari BJT dapat diprediksi dengan melihat aliran pembawa muatan melewati sambungan ke basis. Dalam sambungan emitter berpajar maju dan sambungan kolektor berpajar mundur. Kemudian di sini dijelaskan mengenai operasi bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor atau BJT operasinya gimana? Yaitu memiliki 4 daerah operasi yang didefinisikan BJT, yaitu daerah aktif. Kemudian daerah di sini dijelaskan daerah aktif, daerah cut off, daerah breakdown, dan daerah apa tadi? Daerah breakdown. Kemudian di sini dijelaskan transistor sebagai saklar, yaitu seperti tujuan dari praktikum kita dijelaskan di sini dulu terlebih dahulu, yaitu fungsi merupakan salah satu fungsi transistor di mana sifat saturasi dan cut off-nya pada transistor membuatnya memiliki karakteristik sebagai switch elektrik. Kemudian transistor sebagai penguat. Nah, di sini dijelaskan transistor ada suatu komponen semikonduktor di mana terjadi 2 pertemuan PN. Dari sini dapat dibuat 2 rangkaian, yaitu PNP dan NPN, karena terdapat 2 jenis transistor juga, yaitu PNP dan NPM. Kemudian di sini ada jenis-jenis penguat dari transistor. Ada 3 jenis, yaitu pertama penguat common base-nya, di sini penguat common emitternya, dan penguat common kolektornya, di mana
Di sini dijelaskan penguat common base, penguat yang kaki basis transistornya digaunkan lalu diinputkan ke emitter dan outputnya diambil oleh kaki kolektor. Kalau yang common emitter, inputnya masuk ke basis dan outputnya diambil oleh kaki kolektor. Sedangkan kalau yang kolektor, inputnya ke basis dan outputnya diambil oleh kaki emitter. Kemudian di common kolektor ini ada 3 penguat, yaitu penguat kelas A dan penguat kelas B, penguat kelas AB dan penguat kelas C. 4 penguat. Dimana penguat kelas A adalah penguat yang titik kerjanya efektif setengah dari tegangan VCC penguat. Kemudian penguat kelas B, penguat yang bekerja berdasarkan tegangan bias dan sinyal input yang masuk. Dan penguat kelas AB yang merupakan penggabungan dari penguat kelas A dan penguat kelas B. Dan penguat kelas C yang mirip dengan penguat kelas B, yaitu titik kerjanya di daerah cutoff atau transistor. Kemudian di sini ada penjelasan perbedaan dari BJT dan FET, yang dimana di sini dapat dibedakan mulai dari karakteristiknya, yaitu penguat tegangan, penguatan arus rendah dan tinggi. Kalau FET rendah, kalau BJT tinggi. Penguatan arus FET tinggi, kalau BJT rendah. Kemudian impedansi input sangat tinggi kalau untuk VET, dan BJT rendah. Impedansi outputnya lebih tinggi FET dan BJT-nya rendah, sedangkan noise-nya rendah BJT dan FET-nya rendah sedangkan BJT-nya menengah. Kemudian di sini dijelaskan juga perbedaan alfa dan beta. Alfa atau ADC merupakan alfa DC adalah perbandingan dari arus kolektor terhadap arus yang emitter. Kemudian beta DC yaitu yang dapat kita definisikan sebagai rasio arus kolektor DC dengan arus basis DC. Kemudian ada karakteristik kurva mulai dari kurva kurva kolektor. Dijelaskan di sini. Nah, di sini daerah-daerahnya tadi, mulai dari daerah aktif, daerah saturasi atau jenuh, daerah cut off atau daerah putus, dan daerah breakdown atau daerah dadal. Kemudian ada dijelaskan juga kurva basis, kurva beta, dan transistor saturasi dan cut off. Kemudian di sini ada langkah percobaan. Langkah percobaannya di bagian sini merupakan langkah yang kita gunakan untuk melakukan praktikum atau percobaan P4 ini. Kemudian ada penjelasan dari langkahnya, mulai dari transistor sebagai sebuah switch. Di sini ada langkah-langkahnya, mulai dari menggunakan kartu sirkuit transistor di kartunya. Terus ada mengatur titik penguat, mengatur titik operasi yaitu transistor sebagai penguat. Kemudian rangkaian common emitter tanpa feedback. Kemudian rangkaian common emitter dengan feedback tegangan negatif. Nah, di sini ada data hasil. Data hasil ini merupakan di bagian ini merupakan data yang kita dapat dari praktikum sebelumnya yang kita ambil di sini. Kemudian kita jabarkan di sini mulai dari bentuk tegangan gelombang DC kemudian yang dengan bentuk gelombang segitiganya. Dengan FO 0% sama dengan 14,5 volt. Dan FO 100% sama dengan 0 volt. Kemudian transistor sebagai penguat yang mengatur titik operasi sebelum dan sesudahnya. Rangkaian common emitter tanpa feedback sebelum dihangatkan dan sesudah dihangatkan. Kemudian rangkaian common emitter dengan feedback tegangan negatif sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan. Kemudian di sini ada analisa data. Analisa data ini merupakan bagian di mana kita menganalisa hasil dari data hasil kita praktikum tadi. Yang pertama yaitu kita analisa rangkaiannya. Dari rangkaian di atas dapat diketahui bahwa bias yang digunakan adalah bias tetap atau fixed bias yang dimana arus pada VCC-nya terhubung dengan kaki C.
sehingga terbentuk loop tertutup pada kaki B dan emitter. Kemudian untuk mencari besaran arusnya bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Kemudian di sini penjelasannya grafik gelombang transistor ketika diberi tegangan DC, yang dimana dari gambar grafik ini yang semula analisanya bahwa pada tegangan awalnya tidak diinputkan, tegangan pada saat amplitudenya 0% yang ditahan arusnya yaitu 0 mA, yang artinya tidak ada arus balik, yang dimana menyebabkan arus pada kolektor menuju ke emitter tidak dapat mengalir karena arus transistor tidak terjadi drop tegangan yang menyebabkan outputnya bertegangan sumber VCC didapatkan, yaitu output yang dianggap sebagai indeks tegangan sumber VCC. Kemudian yang kedua, gambar gelombang transistor sebagai switch sinyal segitiga. Di gambar di atas, gelombang grafik dapat dianalisa bahwa ketika diberikan input tegangan atau amplitude 0% sehingga tidak akan ada arus yang mengalir pada kaki basis yang bisa dinyalakan dengan IR sama dengan 0% sehingga transistornya tidak dapat bekerja, yang menyebabkan tidak adanya arus yang mengalir. Kemudian di rangkaian kedua, transmisi sebagai penguat, transistor sebagai penguat. Pertama, mengatur titik operasinya. Dari rangkaian ini dapat dianalisa bahwa rangkaian ini menggunakan 3 buah resistor, potensiometer, serta menggunakan transistor. Kemudian rangkaian titik bias menggunakan titik bias atau bias pembagi tegangan. Hal tersebut resistor yang digunakan dalam rangkaian di atas menggunakan 2 resistor yang dirangkai secara seri. Kemudian selanjutnya kedua resistor tersebut R1 tambah R2 dihubungkan secara paralel dengan resistor P1 sehingga didapatkan R total dengan persamaan di bawah ini. Kemudian analisa gambarnya. Berdasarkan gambar di atas dapat dianalisa yaitu sebelum dan sesudahnya, di mana yang pertama ketika nilai tegangannya diinputkan potensiometer setengah dan tegangan supply, maka output yang dihasilkan lebih besar daripada tegangan yang diinputkan. Kemudian pada kemudian sesudahnya dianalisa bahwa kofilennya tegangan yang diinputkan 2,8 volt menjadi output yang akan dihasilkan olehnya lebih besar pada tegangan inputnya. Kemudian yang terakhir ada rangkaian common emitter tanpa feedback. Di rangkaian di atas dapat dianalisa bahwa common emitter tanpa feedback atau beban yang menggunakan bias sebagai pembagi tegangan. Hal tersebut karena P1RE dihubungkan secara paralel. Kemudian analisa gambar merupakan gambar gelombang common emitter tanpa feedback sebelum dan sesudah dihangatkan. Berdasarkan grafik pada gambar di atas, pertama sebelum dihangatkan bahwa potensiometer panas belum diinputkan sehingga output yang dihasilkan akan lebih besar diinputkan sehingga output yang menghasilkan dampak pada sinyal adalah belum terdapat banyak distorsi. Kemudian yang terakhir rangkaian common emitter dengan feedback negatif. Berdasarkan rangkaian gambar di atas dapat dianalisa bahwa rangkaian tersebut menggunakan 2 komponen yang terdiri 2 resistor, transistor dan kapasitor pada R1 yang dihubungkan seri dengan transistor, kemudian kaki hasilnya dihubungkan ke kapasitor transistor ke kapasitor, dan R4 yang diserikan dengan VCC dan kaki kolektor transistornya. Kemudian dianalisa gambarnya ini. Dari gambar perbandingan gelombang di atas dapat dianalisa bahwa sinyal sebelum diberi parameter panas dengan sentuhan jari pada output sinyalnya belum terdapat banyak distorsi, maka dapat diberi parameter panas terlihat banyak distorsi. Maka dapat dilihat dari pengaruh suhu yang sangat mempengaruhi keluaran dari transistor yang merupakan bahan semikonduktor atau setengah penghantar yang sangat sensitif terhadap suhu. Kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah ringkasan yang kita ambil apa saja yang kita dapat dari praktikum ini. Kemudian di ringkasannya BJT dapat digunakan sebagai switch di mana transmitornya akan mengalir arus listrik.
Kemudian pada transistor sebagai penguat dengan mengatur titik operasi dapat dianalisa dengan mengukur potensiometer pada rangkaian. Kemudian ketika berikan input, maka output yang dikuatkan akan lebih besar tegangannya. Kemudian yang ketiga, percobaan common emitter tanpa feedback. Gelombang output dan inputnya tidak sefase dengan, dan ketika transistor disentuh maka akan timbul noise. Yang hal ini karena transistor sebagai sangat sensitif terhadap arus. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Bagian terakhir dari laporan, daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber atau referensi yang kita ambil untuk mengisi dasteo kita atau dasar teori tadi. Mulai dari buku dan modul praktikum dasar elektronika. Sekian penjelasan saya mengenai laporan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Rizky, NIM F1B019053. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal respon. Yang pertama, soal responnya yaitu 1. Tujuan dari praktikum P4. Di mana tujuan P4 ini ada 4, yaitu pertama mengetahui perilaku transistor bila digunakan sebagai saklar, kedua mengetahui cara mengatur titik operasi, ketiga mengatur perilaku secret emitter umum tanpa umpan balik, keempat mengetahui perilaku secret emitter umum dengan umpan balik tegangan negatif. Kemudian yang ketiga, karena saya jawab dulu soal yang bisa saya jawab, itu jelaskan tentang NPN dan PNP, yang dimana pada transistor PNP arus yang listrik transistor NPN merupakan sebuah transistor di mana pada transistor NPN arus listriknya akan mengalir dari kaki kolektor menuju ke emitor ketika basis diberi arus positif dan ditandai dengan tanda panah keluar. Sedangkan di transistor NPN di transistor PNP arus listriknya mengalir dari emitor menuju kolektor yang basis diberi arus negatif. Kemudian yang keempat yaitu cara kerja transistor. Cara kerja transistor sangatlah sederhana, di mana pada kaki basis transistor diberi tegangan bias, maka arus pada kolektor dan transistor akan mengalir ke transistor yang sebagai saklar. Kemudian nomor 5, jelaskan sebutkan daerah-daerah operasi BJT. Yang pertama daerah aktif, daerah cut off, yang ketiga daerah satuarsi, dan yang keempat daerah breakdown. Kemudian yang ke-6 yaitu jelaskan transistor sebagai penguat. 3 jenis transistor sebagai penguat, yaitu yang pertama ada penguat common base, yaitu penguat kaki basis transistor digroundkan, lalu inputnya dimasukkan ke emitor dan outputnya diambil pada kaki kolektor. Kemudian ada penguat common emitter, adalah penguat yang kaki emitornya transistor digroundkan, lalu inputnya dimasukkan ke basis dan output yang diambil pada kaki kolektor. Kemudian yang ketiga ada penguat common kolektor, yang dimana adalah penguat yang kaki kolektornya ditransistorkan ke ground dan lalu inputnya dimasukkan ke basis dan outputnya diambil pada kaki emitornya. Kemudian di soal nomor 7, jelaskan dan sebutkan 4 penguat kelas di common kolektor. Yang pertama ada penguat kelas A, yaitu penguat kelas A adalah penguat yang titik kerja efektifnya setengah dari tegangan VCC penguat. Kemudian ada penguat kelas B, di mana penguat yang bekerja berdasarkan tegangan bias dari sinyal input yang masuk. Kemudian ada penguat kelas AB, merupakan penggabungan dari penguat kelas A dan kelas B. Kemudian ada penguat kelas C, mirip dengan penguat
kelas B yaitu titik kerjanya berada di daerah cut off transistor. Kemudian nomor 9 jelaskan 3 daerah di common collector, yaitu pertama daerah tegangan aktif yang terletak di bawah lutut FK atau tegangan breakdown. Yang daerah aktif terjadi bila sambungan emitor diberi bias maju dan sambungan kolektor diberi bias balik. Kemudian ada daerah cut off, di mana daerah cut off terjadi bila sambungan kolektor dan emitor sama-sama diberi bias balik. Kemudian ada daerah daerah breakdown yang terletak di atas batas tegangan maksimum kolektor emitor VCE atau suatu transistor. Di soal nomor 2 yaitu ditanya sebutkan dan jelaskan 3 material BJT, di mana yang pertama ada penguat common emitor. Penguat adalah penguat yang kaki emitor dan transistornya digroundkan lalu diinputkan dan masukkan ke basis atau output yang diambil sebagai kaki kolektor. Kemudian penguat common kolektor, di mana penguat dari kaki kolektor di transistor digroundkan lalu inputnya dimasukkan ke basis dan output yang diambil dari kaki emitor. Kemudian ada penguat common base, yaitu penguat kaki basisnya basis transistornya digroundkan lalu input dimasukkan ke emitor dan outputnya diambil pada kaki kolektor. Kemudian yang ke-10 yaitu cara membuat daftar pustaka atau dapus. Yang pertama kita tulis dulu nama penulisnya, ditulis di paling awal. Kemudian yang kedua tahun terbitnya. Setelah nama dicantumkan tahun terbit dari buku yang kita gunakan sebagai referensi dari Dasteo itu. Kemudian yang ketiga judul buku, dituliskan judul buku secara lengkap. Dan yang keempat kota dan nama penerbitnya. Kemudian yang ke-8 saya akan menjelaskan analisa dari sub 1, analisa rangkaiannya dan analisa gambarnya. Yang dimana pertama analisa rangkaiannya, di rangkaian tersebut dijelaskan bahwa bias yang digunakan adalah bias tetap, di mana arus VCC terhubung dengan kaki C sehingga terbentuk loop tertutup yang pada kaki B dan emiternya. Kemudian di gambar nomor sub 1, di gambar sub 1 dari gambar tersebut kita dapat melihat gelombang dari gelombangnya di atas dapat dianalisa bahwa tegangan awalnya tidak diinputkan. Tegangan pada saat itu amplitudenya 0% yang ditahan 0,5 mA, yang artinya tidak ada arus balik, yang dimana menyebabkan arus pada kolektor menuju ke emiternya tidak dapat mengalir, dan karena arus transistor tidak terjadi, drop tegangan yang menyebabkan output bertegangan sumber VCC didapatkan, yaitu output yang dianggap sebagai indeks tegangan sumber VCC. Kemudian di gambar yang kedua, ini gambar gelombang kapasitor sebagai switch dapat dianalisa berdasarkan gelombang grafiknya. Dapat dianalisa bahwa ketika berikan input tegangannya atau amplitude 0%, sehingga tidak ada arus yang mengalir pada kaki basis yang dinyalakan dengan IR sama dengan 0, sehingga transistornya tidak dapat bekerja yang menyebabkan tidak adanya arus yang mengalir. Sekian penjelasan saya atau jawaban saya mengenai soal respon. Lebih dan kurangnya mohon maaf, soalnya saya acak karena sepengetahuan saya dari yang mudah dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.